Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah hafizahullahu taala. Baik, saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang disunahkannya untuk melakukan akikah bagi anak yang baru dilahirkan, di mana akikah ini dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahirannya dengan ketentuan disembelih 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan seekor kambing untuk anak perempuan. Kemudian juga pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, kita telah bahas juga tentang disunahkannya membacakan zikir-zikir untuk melindungi sang anak. Dan idealnya anak-anak itu diajari, tapi kalau memang mereka belum bisa untuk membaca zikir-zikir, maka orang tuanya yang membacakan. Kemudian juga telah kita sebutkan aturan syariat, yakni hendaknya kita mencegah anak-anak kita untuk tidak berkeliaran di jalanan ketika waktu maghrib tiba. Ini yang sering dilupakan oleh banyak orang tua. Mereka membiarkan anak-anak kecil berkeliaran, bermain di lapangan atau di jalanan di waktu maghrib tiba, ketika waktu maghrib tiba. Baik, ini pembahasan kita yang terakhir ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yakni tentang nadhafatul atfal. Silahkan disimak bagi yang memiliki kitabnya atau buku terjemahannya. Masuk ke dalam bab menjaga kebersihan anak. Qala wal ihtimamu bin nadhafatil aulad wa nadhafati thiyabihim wa abdanihim amrun masyru' wa mustahabbun muraqqabun fih. Maka memperhatikan kebersihan anak, demikian juga kebersihan pakaian mereka, kebersihan tubuh mereka, ini merupakan perkara yang disyariatkan. Perkara yang disyariatkan, disukai dan sangat didorong kita untuk menjaganya. Jadi ajaran agama kita, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini sangat menjaga kebersihan, sangat menjaga kerapian. Tidak kemudian seseorang itu kemudian melalaikan permasalahan kebersihan anak-anaknya. Kita dapati sebagian orang tua membiarkan saja anaknya dalam keadaan yang lusuh, anak-anaknya dalam keadaan tidak terurus penampilannya, baik itu dari sisi kebersihan maupun kerapian, asal-asalan.
ya. Apalagi misalnya kalau anaknya, mohon maaf ya, anaknya banyak kemudian jaraknya berdekatan. Ini biasanya orang tuanya sulit untuk mengurus anak-anaknya sehingga anak-anaknya kelihatan tidak terurus. Ya, bajunya tidak pernah disetrika, kotor. Kemudian umbelan. Tahu umbelan? Ya. Ingusnya meleleh itu ya. Ingusnya meleleh, bau, rambutnya kucel. Ya sering kita dapati bahkan di dalam komunitas-komunitas yang sudah mengenal sunnah. Komunitas-komunitas yang harusnya bisa menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Tapi kita dapati anak-anaknya tidak terurus. Anak-anaknya tidak terurus penampilannya. Ya, kelihatan mohon maaf ya, kelihatan kumuh. Padahal ya, ihtimam bin nadhafatil aulad, kata beliau, memperhatikan kebersihan anak, kebersihan pakaiannya, kebersihan tubuhnya, ini adalah perkara yang disyariatkan. Nah, kita sampaikan di sini ya. Jadi ibu-ibu perhatikan, ini adalah perkara yang disyariatkan, perkara yang sangat dianjurkan. Ya. Waqad salakahu ahlul khairi wal fadl. Ya, maka menjaga kebersihan ini merupakan jalannya orang-orang yang memiliki kebaikan, ahlul khair, dan juga yang memiliki keutamaan. Ya. Jadi bukan kemudian yang penting itu tauhid saja, yang penting akidahnya benar ya. Bagian orang salah paham, nggak apa-apa kucel-kucel, itu menunjukkan kezuhudan katanya. Bukan seperti itu, ini Anda salah kaprah. Salah kaprah. Ya, kita itu diperintahkan untuk menunjukkan penampilan yang baik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ya. Jadi bukan kemudian tampil seadanya, artinya tidak kemudian diperhatikan kebersihan dan kerapiannya. Ini suatu hal yang sangat keliru. Kita sampaikan dengan baik ya kepada mungkin kawan-kawan yang belum paham, yang menganggap remeh masalah ini. Kita katakan bahwa menjaga kebersihan dan kerapihan ini merupakan ya ajaran agama kita. Islam itu indah. Ya, Islam itu rapi, Islam itu bersih. Ini adalah ajaran yang hendaknya betul-betul ya kita pegang teguh. Walahu adillatuhu minal kitabi wa sunnah. Bahkan ada dalilnya dari Al-Quran dan sunnah. Jadi bukan hanya semata-mata yang demikian dicontohkan oleh orang-orang yang memiliki keutamaan. Bahkan ada dalilnya dalam Al-Quran dan sunnah yang memerintahkan kita untuk apa? Untuk tampil dalam keadaan bersih dan rapi. Untuk tampil dalam keadaan bersih dan rapi. Kemudian beliau sampaikan dalilnya, amma minal kitabi fa innallaha subhanahu wa ta'ala yaqul. Adapun dalil dari Al-Qur'an, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, ya pakailah perhiasan kalian setiap kali kalian memasuki masjid. Ya, maksud dari khudhu zinatakum, ya, ambillah perhiasan kalian, artinya hendaknya kalian tampil dalam keadaan yang baik setiap kali kalian memasuki masjid, memasuki rumah Allah. Ya, makanya ketika seorang ingin berangkat ke masjid beribadah kepada Allah, hendaknya dia perhatikan penampilannya. Ya, dia perhatikan penampilannya, jangan kemudian asal-asalan. Kita dapati sebagian orang, ya, ketika sholat di masjid penampilannya asal-asalan. Ya, pakai sarung, pakai kaos. Kadang-kadang pakai kaos yang gambarnya itu gambar apa? Gambar grup-grup band itu ya, logo-logo grup-grup rock. Apa istilahnya itu ya? Saya lupa istilahnya. Yang garis keras, yang hardcore ya. Ya, ada gambar tengkoraknya, kadang-kadang ada gambar muka seperti setannya. Nah, ini nggak benar ya. Saya sering negur anak-anak muda, ya, jangan sholat seperti ini, ya, jaga penampilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Maka makan dan minumlah kalian, akan tetapi janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ya, jadi kita dipersilakan makan dan minum.
Ya, selama tidak berlebihan. Jadi boleh nggak Ustadz kita kulineran Ustadz? Ya Allah Ta'ala boleh-boleh saja. Misalnya kita ingin mencicipi suatu makanan di suatu tempat, ya, selama makanan tersebut halal, kemudian juga tidak kemudian kita menghabiskan harta yang demikian banyak, ekstrim ya, misalnya makan sego pecel saja sampai 200.000 misalnya. Sego pecel apa seperti ini kan? Ini berlebih-lebihan, ya. Nggak apa-apa kita kulineran, makan, ya. Tapi apa? Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan, ya. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang bersikap berlebih-lebihan. Ya, seperti tadi itu makan gorengan, satu gorengan saja harganya misalnya tahu goreng 10.000. Nah, ini udah berlebih-lebihan. Ya, ngapain beli tahu goreng segitu? Ya. Ustaz, tahunya dibuat langsung di Cina misalnya. Nggak perlu yang seperti itu ya. Khawatirnya terjatuh pada hal berlebih-lebihan. Tapi kalau misalnya kita ingin mencoba, wah ini ada yang buka warung apa, kita pengen cicipi masakannya, saya kira tidak menjadi permasalahan ya. Tidak menjadi permasalahan. Qala kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wa thayyibati minar rizq. Katakanlah, siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan bagi hamba-hambanya. Demikian juga rezeki-rezeki yang baik. Ya. Jadi jangan kemudian seseorang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Ya, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Tidak boleh ya. Ya. Berpakaian yang baik, berpakaian yang bagus, ya. Ini perhiasan yang memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Kayak demikian, ya, jangan sampai kita kemudian mengharamkannya. Hanya saja bagi kaum wanita hati-hati ya, tidak diperbolehkan untuk bertabaruj, berhias, menampakkan kecantikan ya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi jangan kemudian berdalilkan dengan ayat ini kemudian dia pun ya memakai pakaian-pakaian yang mencolok, memakai pakaian-pakaian yang menarik perhatian kaum lelaki ya, sehingga kaum lelaki ingin senantiasa melihatnya. Ya, bukan dalil yang tepat ya, justru terlarang ya. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula ya, wa qarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah Subhanahu wa taala melarang ya, atau memerintahkan kaum wanita untuk berdiam diri di rumah. Kalau nggak ada hajat jangan keluar ya, diam diri di rumah. Dan janganlah kalian berhias seperti hiasan jahiliyah. Orang jahiliyah dulu mereka terbiasa ya menampakkan kecantikan mereka di hadapan laki-laki untuk menggoda. Demikian juga menghentak-hentakkan ya gelang-gelang kaki mereka untuk menarik perhatian. Maka jangan kemudian seorang wanita ya menjadi penggoda. Jangan pakai dalil yang kita sebutkan tadi. Ya, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Katakanlah siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan bagi hamba-hambanya. Kalau dia pakai itu hanya untuk konsumsi kaum wanita, dilihat oleh kaum wanita, maka nggak jadi masalah. Tapi masalahnya ketika dia keluar tanpa oleh laki-laki, ini akan menjadikan fitnah. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Ya, katakanlah bahwa perhiasan ini bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan nanti khusus diperuntukkan bagi mereka pada hari kiamat. Nah, orang kafir tidak akan mendapatkannya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami memperinci ayat-ayat kami bagi orang-orang yang berilmu. Syahid dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya, ambillah perhiasan-perhiasan kalian setiap kali kalian memasuki masjid. Artinya, jaga penampilan kalian. Jaga penampilan kalian. Ya. Ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa termasuk sunnah adalah kita menjaga penampilan. Ya, apalagi kalau kita sering berinteraksi dengan masyarakat ya. Ya, apalagi dia seorang dai. Dai hendaknya dia jaga penampilannya, jangan kemudian tampil di depan umat dalam keadaan lusuh. Tampil di depan umat dalam keadaan lusuh. Ya. Orang jadi ilfil, sebelum dia menyampaikan dakwahnya orang sudah ilfil. Enggak, tampil yang rapi, tampil yang wangi, tampil yang bersih. Ya, sehingga orang-orang itu menjadi tertarik untuk mendengarkan dakwah. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman, wa thiyabaka fatahhir.
dan pakaianmu maka bersihkan. Ya, jadi perintah secara zahir, ya, secara zahir ayat ini memerintahkan untuk membersihkan pakaian. Kenakanlah pakaian yang bersih. Kalau ada kotoran, maka bersihkanlah. Ya, dalam sebagian tafsir, ini banyak ya tafsirannya para ulama. Di antara mereka menafsirkan fathiyabaka wathiyabaka fatahhir, ya, dan pakaianmu bersihkanlah, artinya bersihkan akidahmu dari noda-noda kesyirikan. Tapi sebagian lagi menafsirkan secara zahirnya bahwa wathiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah, artinya memang disuruh untuk membersihkan pakaian. Disuruh untuk mengenakan pakaian yang bersih. Dan apabila ada kotoran yang melekat, maka hendaknya dicuci, dibersihkan. Bahkan dalam sebagian tafsir disebutkan bahwa kebiasaan dahulu kaum musyrikin, mereka jarang mencuci pakaian mereka. Jadi ya kotor-kotor aja. Ya. Disebutkan dalam sebagian tafsir bahwa dahulu kebiasaan kaum musyrikin, mereka jarang mencuci pakaian-pakaian mereka. Maka dalam ayat ini diperintahkan untuk menjaga kebersihan pakaian. Wa thiyabaka fatahhir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Indah dan menyukai al-jamal. Al-jamal artinya at-tajammul, yaitu berusaha untuk tampil indah. Ya, berhias. Jamal di sini bukan keindahan yang yang memang, atau kebagusan yang memang sudah dari sananya. Ya. Tapi keindahan yang diusahakan. Nah, makanya para ulama menafsirkan al-jamal dengan at-tajammul, berhias. Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan Allah, ya, mencintai penampilan yang baik. Ya, penampilan yang baik. Seorang berusaha untuk tampil dengan baik. Nah, ini disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ingat, ya, membersihkan diri, pakaian yang bersih, pakaian yang rapi, ini ajaran Islam. Ya, bukan kucel lusuh. Nah, ini bukan ajaran agama kita. Ya, jangan salah ya. Anda misalnya ingin tampil zuhud, lalu kemudian ya tampil dengan pakaian yang kotor, ya. Ya, biasanya itu orang-orang nggak benar yang suka perkara-perkara yang jorok, ya. Saya pernah nonton di YouTube, itu ada kajian dari polisi amar ma'ruf nahi munkar di Saudi. Ya, dalam kajian itu beliau cerita bahwa kebiasaan dukun-dukun itu bau dan jorok. Ya, memang sengaja dia tidak mandi, memang sengaja dia tidak mencuci pakaiannya. Karena yang demikian itu disukai syaitan. Nah, ya, disukai oleh syaitan. Makanya kita jangan tampil jelek, jangan tampil dalam keadaan yang tidak baik. Ya, justru kita harus tampil dengan keadaan yang baik, sebagaimana perkara ini dicintai oleh Allah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Indah dan menyukai penampilan yang baik. Allah kemudian beliau menyebutkan, wa min idaatil aulad tarkuhum muhmilin, ya, muttasyikhi thiyab. Termasuk bentuk penyanyian kepada anak adalah membiarkan mereka begitu saja tanpa diurus. Ya, muttasyikhi athiyab, dalam keadaan pakaian mereka kotor, nggak dibersihkan, nggak dicuci. Sering kadang kawan-kawan, ya, kita melihat, ya, ada yang anaknya main tanah, kemudian ya sudah, main tanah nggak dicuci, nggak ganti baju, ya, pakaian itu yang dipakai dia di rumahnya, kemudian pakaian itu juga yang dipakai dia tidur, akhirnya kotornya kemana-mana. Ya, nah, biasanya ini yang uminya repot, ya, repot kenapa? Anaknya banyak, kemudian tidak dijarakkan, tidak diberi jarak, ya, sehingga nggak keurus, nggak kepegang semua. Makanya kita katakan kemarin, ya, tidak mengapa seseorang kemudian melakukan keluarga dia pakai KB, tapi tujuannya untuk agar anak itu benar-benar mendapatkan kasih sayang yang sempurna.
dari sisi penyusuan, demikian juga dari pengasuhan dan kemandirian. Ketika dia sudah mandiri, ya, kemudian punya adik, ya, maka akan lebih mudah bagi ibunya untuk mengurusi anak tersebut. Ya, tapi kalau misalnya jaraknya rapat-rapat, nah ini akan sulit bagi dia untuk mengurusi. Makanya nanti ada anak-anaknya yang keteteran, ya, yang umbelnya dibiarkan begitu saja, kemudian pakaiannya kotor, pakaiannya lusuh. Ya, ini termasuk apa? Idha'atul aulad. Termasuk penyanyian kepada anak, kata beliau. Waqad ala wujuhuhum al-ghubar wal wasakh. Mukanya dipenuhi dengan debu dan kotoran. Ya, wa tasrabu ila ru'usihim wa syu'urihim al-qamal wa hasyarat. Kemudian keluar dari rambutnya, ya, keluar dari kepalanya, keluar dari rambutnya kutu-kutu dan serangga, kutuan, ya. Karena saking tidak menjaga kebersihan sampai, ya, rambutnya dipenuhi dengan kutu. Jijik, ya. Rambutnya dipenuhi dengan kutu. Waqad tarakama, ya, ala ajsadihim adzubab. Ya, kemudian tubuhnya dipenuhi dengan lalat, dikelilingi lalat. Ya, korengan, kemudian iler, ada ilernya, umbelan, bau, ya. Ya, kemana-mana itu dikerumuni lalat. Ya, koreng-korengnya banyak, digaruk-garuk, ya. Ya, kemudian dikerumuni lalat. Nah, ini termasuk idha'atul mal kalau kita biarkan. Harusnya dibersihkan anak-anak itu. Ya, harusnya anak-anak itu, ya, dalam keadaan wangi. Ya, jaga kebersihan. Ya, kalau misalnya mereka main di luar keringetan, ya balik, ya bersihkan badannya, suruh mandi. Jangan kemudian dibiarkan begitu saja, ya, menimbulkan bau sehingga lalat-lalat berkumpul. Wasala an afwahihim al-mukhat wal li'ab. Kemudian, ya, mengalir dari mulut-mulutnya umbel, ya, al-mukhat, yakni lendir, dan juga li'ab, iler. Ya, bangun tidur ilernya nggak dibersihkan, ketika main ke tempat temannya masih ada bekas ilernya, ya, air liur, ya. Makanya demikian, ini termasuk bentuk penyanyian anak. Ya, sering nggak? Saya kira ibu-ibu lebih paham, ya, sering lihat anak-anak yang seperti ini. Ini menunjukkan apa? Orang tuanya telah menyanyiakan, tidak merawat dengan baik. Qala kullu hadza bila syak yunafi an-nadhafah allati hathana 'alaiha rabbana aw rabbuna wa dzakkarana biha nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Maka ini semua keadaan yang kotor dan jorok ini tanpa diragukan lagi menafikan atau bertentangan dengan prinsip kebersihan. Ya, apa yang kita lihat berupa kotoran, ya, keadaan yang kotor pada anak-anak ini merupakan perkara yang bertentangan dengan prinsip kebersihan yang telah, ya, yang telah dorong atau telah dimotivasi. Ya, kita dimotivasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Demikian juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, ya, tentang perkara ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan, demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam sangat menghasung kita untuk menjaga kebersihan anak-anak kita. Wa huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidu waladi Adam yunahi al-mukhat an Usamah bin Zaid wa yumitu anhu al-adha salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Coba perhatikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penghulu anak Adam. Ya, penghulu anak Adam. Namun bersamaan dengan itu, ya, beliau adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, namun bersamaan dengan itu beliau membersihkan, ya, umbel atau membersihkan ingus dari Usamah bin Zaid. Ya, ini menunjukkan beliau sangat menjaga, ya, sangat menjaga kebersihan. Ya, kebersihan anak-anak sampai siapa? Usamah bin Zaid. Sampai Usamah bin Zaid, ya, beliau rela untuk membersihkan, ya, ingusnya, dibersihkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yumitu anhul adha, dan menghilangkan kotoran-kotoran dari wajahnya. Ya,
Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan salawat dan salam kepada beliau. Ya, ini Rasulullah SAW, jadi jangan gengsi. Ya, ini bapak-bapak sebagian gengsi. Oh, masa sih saya yang bersihkan kotoran anak-anak? Jangan gengsi, Pak. Ya, Nabi alaihi salatu wassalam itu melihat Usamah. Ya, Usamah ini kan anak dari anak angkatnya beliau, Zaid bin Harithah. Usamah bin Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah anak angkatnya beliau. Berarti Usamah ini posisinya seperti cucu beliau. Ketika melihat ada kotoran di wajahnya, Nabi SAW gak gengsi untuk membersihkannya. Ya, tidak gengsi untuk membersihkannya. Qala akhrajat Tirmidzi bi isnadin hasan min hadithi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan arada Nabi sallallahu alaihi wasallam an yunahhiya mukhata Usamah. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ingin untuk membersihkan ya umbelnya Usamah. Maka Aisyah mengatakan hatta akuna ana alladhi af'al. Ya. Kemudian kata Aisyah, wahai Rasulullah, biarkan saya saja yang membersihkan. Ya. Jadi Aisyah mengatakan kepada Nabi, biarkan saya saja yang membersihkan wahai Nabi. Kemudian kata beliau, qala ya Aisyah, ya ahibbihi fa inni uhibbah. Fa inni uhibbuh. Wahai Aisyah, cintailah Usamah karena sesungguhnya aku mencintainya. Wahai Aisyah, cintailah Usamah karena sesungguhnya aku mencintainya. Ya. Nah, kita lihat di sini Nabi alaihi salatu wasallam berkeinginan untuk apa? Membersihkan wajah Usamah. Jangan sampai kelihatan kotor. Qala wa inda Ibni Abi Syaibah bi isnadin sahih li ghairihi an Aisyah. Disebutkan juga, diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih li ghairihi. Maksudnya sahih li ghairihi, ya asal muasalnya hadisnya lemah. Tapi ada penguatnya. Ya, ada yang menguatkan sehingga hadisnya sahih li ghairihi. Ya, an Aisyah qalat, diriwayatkan dari Aisyah bahwa beliau mengatakan asara Usamah bi atabatil bab fasujja fi wajhihi. Dahulu Usamah pernah tergelincir ya di ambang pintu, maka kemudian wajahnya berdarah. Jadi Usamah ketika masih kecil ya dia terjatuh, tergelincir, terpleset di depan pintu. Kemudian apa yang terjadi? Ya. Fasujja fi wajhi. Mukanya berlumuran darah. Faqala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya amiti anhul adha. Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, bersihkan kotorannya. Ini kotoran yang muncul dari darah akibat terjatuh tadi. Faqadartuhu, akan tetapi aku merasa jijik. Jadi Aisyah mungkin tidak sanggup melihat darah. Ya, tidak sanggup melihat darah karena sebagian orang ada yang seperti itu ya. Tidak sanggup melihat darah. Maka kalau istri nggak mampu seperti ini, suami jangan maksa. Ya, Nabi SAW tidak memaksa kemudian, ya, tidak memaksa Aisyah untuk kemudian menuruti perintah beliau. Bersihkan. Nah, kalau dia jijik gimana? Ya sudah. Ya, jangan kemudian memaksa istri melakukan sesuatu yang dia merasa jijik untuk melakukannya. Faja'ala yamussud dam wa yamujju an wajhihi. Maka Nabi SAW mengelap dan membersihkan bekas darah yang ada pada wajahnya Usamah. Kemudian beliau mengatakan, laukana Usamah jariyatan lakasautuhu wa hallaituhu hatta unfiqah.
Maka setelah dia membersihkan, beliau membersihkan lukanya Usamah, Nabi SAW mengatakan, kalau saja Usamah ini adalah seorang anak perempuan, maka aku akan berikan pakaian dan aku pakaikan perhiasan kepadanya. Walaupun hatta unfiqah, walaupun aku harus mengeluarkan harta ya untuk menginfakinya. Ya, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya Usama ini adalah seorang anak perempuan, kita tahu ya, namanya anak perempuan lebih banyak berhias daripada anak laki-laki. Ini fitrahnya perempuan. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau Usama ini anak perempuan, maka aku akan pakaikan pakaian kepadanya dan aku akan beli, aku akan nafkahkan hartaku untuk menghiasinya. Ya, untuk menghiasinya. Jadi nggak jadi masalah ya kita memberikan pakaian untuk anak-anak atau memberikan perhiasan untuk anak-anak ya agar mereka pakai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kalau misalnya Usama itu anak perempuan, ini akan beliau lakukan, beliau akan hiasi ya anaknya ya kalau dia anak perempuan. Ya, jadi masalah ya. Baik. Kemudian wa Fatimah binti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Fatimah putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Beliau adalah penghulunya wanita penduduk surga. Ya. Seperti yang disebutkan dalam hadisnya Aisyah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggal dunia, ya beliau dikunjungi oleh Fatimah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan dua hal kepada Fatimah. Bisikan yang pertama, Fatimah itu menangis. Bisikan yang kedua, Fatimah tertawa. Karena bisikan yang pertama itu Nabi SAW mengkabarkan kepadanya bahwa sebentar lagi Nabi akan wafat. Kemudian bisikan yang kedua, ya menyebutkan bahwa Fatimah ini akan menjadi ya penghulunya wanita ahlu surga, wanita penghulunya wanita ahlu surga, penduduk surga. Lihat bagaimana posisi beliau tinggi sekali ya, wanita yang penghulu surga, penghulu penduduk surga. Tunadzifu waladaha wa tughassiluh. Tapi Fatimah ini membersihkan anaknya, tidak jijik ya, dia merawat anaknya, bukan seperti sebagian orang ya. Ketika anaknya lahir, dia langsung sewa babysitter. Yang benar tuh babysitter, bukan baby sister. Keliru ya. Bukan baby sister ya, babysitter, pengasuh anak. Baby sister, saudara perempuannya si bayi. Ya, babysitter. Ya, ada sebagian ibu-ibu nggak mau dia membersihkan, nggak mau nyeboi anaknya. Ya, kalau anaknya kotor, dia nggak mau membersihkan. Ya, udah selain babysitter saja, bayar babysitter untuk merawat anaknya. Adalah Fatimah, ya Fatimah ini adalah seorang wanita ya penghulu dari penghuni surga, tapi dia tidak gengsi untuk membersihkan anaknya. Qala akhraj al-Bukhari wa Muslim. Dalilnya apa yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin minan nahar. Di suatu siang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. La yukallimuni wa la ukallimuh. Beliau tidak mengajakku berbicara, kata Abu Hurairah. Demikian juga aku pun tidak mengajak beliau untuk berbicara. Hatta ata suki Bani Qainuqa fajalasa fi na'i baiti Fatimah. Sampai kemudian beliau mendekati pasarnya Banu Qainuqa. Ya, Bani Qainuqa ini adalah salah satu kabilah Arab, kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah. Dan mereka memiliki sebuah pasar. Maka Nabi SAW duduk di dekat rumahnya Fatimah. Ya. Kemudian beliau bertanya, "Athamma luka?" Mana si kecil? Luka di sini adalah panggilan
bagi anak-anak. Ya. Di mana si luka? Maksud luka di sini adalah anak kecil. Ya, maksudnya cucu beliau. Mana cucuku? Ya, mana cucuku? Beliau bertanya. Fahabasathu syai'an fadhanantu annaha tulbisuhu sahaban au tughassiluh. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mana si kecil?" Ternyata Fatimah menahan putranya. Tidak langsung kemudian dilepas kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tidak, diambil dulu oleh ibunya. Ya, fahabasathu syai'an fadhanantu annaha tulbisuhu sahaban. Maka kemudian aku mengira bahwa Fatimah ini mengenakan kepadanya ya kalung-kalung manik dan juga memandikannya. Ini memandikan Hasan. Ya, jadi Fatimah, kenapa kok tiba anak-anaknya nggak langsung menemui Rasulullah? Karena dibersihkan terlebih dahulu oleh ibunya. Kemudian dikenakan kalung manik-manik. Ya, kalung manik-manik ini disebutkan di sini sakhoban. Sakhoban itu kalung yang merupakan untayan manik-manik. Dan dia terkadang diberi minyak wangi. Ya, diberi bau-bau yang harum. Ya, bisa terbuat dari untayan cengkeh ya. Atau apa yang wangi. Ya, ini kalau kita sekarang mirip-mirip body cologne ya. Jadi anaknya dikasih body cologne sehingga wangi baunya. Baru kemudian yastaddu hatta anaqahu wa qabbalahu. Maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun bersegera untuk memeluk dan mencium anaknya atau cucunya tadi, Al-Hasan, setelah dibersihkan oleh ibunya. Qala Allahumma ahibbah wa ahibba man yuhibbuh. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam berdoa, ya Allah, ya aku mencintainya, maka cintailah orang-orang yang mencintai cucuku ini. Syahid dari hadis ini bahwa Fatimah radhiyallahu taala anha tidak langsung melepaskan anaknya bertemu dengan kakeknya, tapi dibersihkan terlebih dahulu biar kakeknya senang, biar anaknya itu tampil dengan keadaan yang terbaik. Ya, misalnya datang yang kakungnya atau simbah ya, manggilnya apa, manggil kakeknya, ada datang kakek dan neneknya, maka anak-anak itu disiapkan, jangan dibiarkan begitu saja. Kadang pakai baju yang jelek, enggak. Kalau kakeknya datang berkunjung, ini termasuk sunnah, kita siapkan anak-anak kita. Ya, sehingga orang tua kita senang. Ya, senang melihat anak-anaknya atau cucu-cucunya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang rapi, dalam keadaan yang bersih. Senang kakek, ya, seorang kakek atau seorang nenek itu senang kalau melihat cucu-cucunya dalam keadaan yang baik. Nah, kita disunahkan kalau misalnya bawa anak ke orang tua, kita ajak berkunjung ke rumah orang tua kita, ya, kita siapkan betul anak-anak kita dengan penampilan yang baik, penampilan yang wangi. Ya, apalagi nanti mau dicium-cium sama kakeknya kan, ya, nanti kecium bau iler atau bau umbel, ya, kecewa sang kakek, kecewa sang nenek, melihat cucu-cucunya seakan-akan tidak diurus. Maka ini termasuk dari sunnah, ya, memperbaiki atau memperhatikan keadaan atau penampilan anak-anak kita, penampilan dan kebersihan anak-anak kita. Ya, jangan bilang ini bukan sunnah, ya, ini sunnah. Kita tegaskan, ini adalah sunnah, ya, sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Demikian juga diajarkan atau ditampakkan oleh Fatimah radhiyallahu taala anha. Baik, ini yang berkaitan dengan penampilan anak. Sekarang yang berkaitan dengan kebersihan dari najis. Ada satu perkara yang perlu kita ketahui, bahwa apabila anak bayi itu belum makan apa-apa selain dari ASI ibunya, maka ada ketentuan bagaimana cara mensucikan kotoran kencingnya. Ya, jadi kalau anak laki-laki yang belum makan apapun selain ASI, maka cara membersihkan kotorannya itu adalah dengan dipercikkan. Karena dia najisnya najis yang mukhaffafah,
najis yang ringan, bukan najis yang berat. Ya. Sehingga cara membersihkannya adalah dipercikan bagi kencingnya anak laki-laki. Ya. Kenapa kok dibedakan dengan anak perempuan? Ya, dari banyak sisi ya. Di antaranya bahwa kotorannya anak perempuan itu lebih kental daripada anak laki-laki, sehingga nggak bisa dia hanya sekedar dipercikan saja, tapi harus dicuci. Kata beliau di sini, wa yurashu thawb alladhi asabahu baul al-gulam, ya, wa yughassal athawb alladhi asabahu min baulil jariyah madama lam yakula at-ta'am. Maka diperciki pakaian yang terkena kencingnya seorang bayi laki-laki, dan kemudian dicuci pakaian yang menimpanya, yang ditimpa oleh air kencing dari seorang bayi perempuan, madama lam yakula at-ta'am, selama dia tidak memakan makanan. Artinya masih bergantung dengan ASI ibunya. Ya, jadi kalau anak-anak itu boleh, anak laki-laki itu boleh diperciki dengan syarat apa? Dia masih makan, ya, dia masih makan apa yang diberikan oleh ibunya berupa ASI. Baik. Kemudian dalilnya kata beliau, atau sebelumnya kata beliau, fa idza akala at-ta'ama ghussila min baulin kullin minhuma. Apabila dia sudah makan makanan, artinya bukan tergantung pada ASI saja, maka dicuci semuanya. Ya, tidak hanya bisa dipercikan, tidak cukup hanya dengan percikan saja, tapi memang betul harus dicuci, baik laki-laki maupun perempuan. Akhraja Abu Dawud rahimahullahu wa ghairuhu min hadithi Abi Samah. Dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala dan yang selain beliau dari hadisnya Abi Samah. Abi Samah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya, kuntu akhidhuhumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kuntu akhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu aku melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakana idza arada an yaktasila qala wallini qafak. Dan apabila beliau alaihi salatu wasallam ingin mandi, maka dia mengatakan kepada apabila beliau ingin mandi, beliau mengatakan kepada pembantunya ini, wallini qafak, belakangi aku. Ya, belakangi aku. Jadi dia menghalangi Rasulullah SAW agar tidak dilihat oleh manusia. Dengan cara apa? Dia membelakangi Nabi SAW. Kalau dia menghadap Nabi SAW, dia nanti akan melihat auratnya Nabi SAW. Jadi dia membelakangi Rasulullah SAW untuk memberikan perlindungan, jangan sampai beliau terlihat. Ya. Fa'walihi qafaya fa'asturuhu bihi. Maka aku pun membalikkan tubuhku, lalu aku pun melindungi beliau dari pandangan manusia. Fa'utiya bihasanin au Husain. Setelah Nabi SAW selesai mandi, setelah Nabi SAW menggunakan pakaian yang bagus, maka didatangkanlah Al-Hasan dan Husain. Fabala ala sadrihi. Maka kemudian mereka mengencingi dada beliau. Faji'tu aghsiluhu. Maka aku pun datang untuk membersihkannya. Nabi SAW pernah dikencingi oleh cucunya. Faqala, kemudian Abu Samah mengatakan, yugsalu minal bauli jariyah wa yurashu minal baulil gulam. Lalu Nabi SAW mengatakan, cukup bagi bekas kencingnya anak perempuan untuk dicuci. Hendaknya, ya, bekas kencingnya anak perempuan itu dicuci. Wa yurashu min baulil gulam. Adapun kencingnya anak laki-laki maka cukup dipercikkan. Tapi ingat ya, tadi syaratnya adalah apa? Dia belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya, masih menyusui. Ya, masih menyusui. Ya. Ini tata cara
yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk mencuci atau untuk membersihkan kencing bayi. Kalau masih dia dalam keadaan belum makan sesuatu apapun selain ASI ibunya, ya, maka kemudian dia cukup baginya ketika dia kencing dipercikan dengan air. Ya, tapi kalau misalnya dia sudah makan, maka tidak boleh lagi, harus dicuci. Paham tidak? Dipercikan dengan dicuci bedanya apa? Ya, kalau dipercikan itu sedikit. Ya, kita ambil air kemudian kita basahi dikit-dikit. Ya, berbeda dengan berbeda dengan al-ghusl. Al-ghusl itu mengalirkan air. Ya, mengalirkan air. Ya. Nah, ini ketentuan bagi yang memiliki anak yang masih bayi. Kalau dia masih eksklusif ASI, kemudian dia pipis, anak laki-laki pipis, maka silahkan untuk disiram atau diperciki. Ya, diperciki. Kalau dia perempuan baru disiram. Baik, selesai kita dari pembahasan kebersihan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan al-khitan, tentang pensyariatan khitan. Ya, khitan atau sunatan. Nah, ini kita juga disunahkan untuk menyunat atau mengkhitan anak-anak. Bahkan bagi laki-laki itu hukumnya wajib, karena berkenaan dengan kebersihan. Kalau dia tidak disunat, maka nanti kemaluannya ya akan menumpuk najis di sana. Karena ketika pipis, ya, cairan pipis itu yang tersisa akan menumpuk dia. Oleh karena itu disunahkan atau bukan disyariatkan untuk melakukan khitan. Qala wa 'ala rajuli an yakhtina auladahu adz-dzukur. Bagi setiap orang tua, bagi setiap bapak, hendaknya dia mengkhitankan anak-anaknya yang laki-laki. Hendaknya dia mengkhitankan anaknya yang laki-laki. Wa yustahabbu lahu an yakhtina al-banat. Dan disunahkan juga baginya untuk mengkhitan anaknya yang perempuan. Jadi wajib baginya untuk mengkhitan anaknya yang laki-laki. Adapun perempuan, hukumnya adalah mustahab, sunnah saja. Ya, sunnah saja. Kemudian wa dzalika liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang demikian ini sesuai dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Artinya fitrah di sini adalah perkara yang disepakati oleh manusia sesuai dengan fitrah mereka. Ya, ada 5. Ya. Yang pertama kata beliau al-khitanu, yang pertama khitan. Kemudian yang kedua wal istihdadu, yang kedua mencukur habis bulu kemaluan, istihdad. Ya, jadi termasuk sunnah, ya, mencukur bulu kemaluan baik laki-laki maupun perempuan. Jangan dibiarkan kemudian bulu kemaluannya tumbuh panjang. Ya, hendaknya dia cukur secara berkala. Qala wa qassu syarib, dan juga memendekkan kumis. Jangan kebalik. Ya, yang sunnah itu adalah memendekkan kumis dan memanjangkan jenggot. Bukan sebaliknya, memanjangkan kumis tapi mencukur jenggot. Seperti orang-orang Turki. Ya, jarang lihat orang Turki ada jenggotnya. Kenapa? Dicukur. Ya, tapi kulitnya kumisnya lebat-lebat. Dan demikian menyelisih tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahwa hendaknya jenggot itu digunting dan jenggot itu dibiarkan dan kumis itu dipendekkan. Ya, ini kebiasaan yang sesuai dengan sunnah, bukan sebaliknya. Qala wa taqlimul adfar, kemudian memotong kuku. Ya. Kemudian wa natful abab, dan mencabuti bulu ketiak.
dan mencabuti bulu ketiak. Ini adalah 5 fitrah. Ya. Dan sekarang khitannya anak laki-laki ini hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Apalagi khitan ini menjadi pembeda antara seorang muslim dan kafir. Orang muslim itu berkhitan, sementara orang-orang kafir tidak berkhitan. Qala wa hadza amun fayadkhul fihi an-nisa ma'ar rijal. Maka perkara-perkara fitrah ini sifatnya umum. Masuk ke dalamnya laki-laki dan juga perempuan, dua-duanya masuk. Hendaknya perempuan juga ya mencukur habis, melakukan istihdad, ini mencukur habis bulu kemaluannya, demikian juga ya berkhitan. Ya, termasuk dari sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini hendaknya dia berkhitan. Waqad waradat fi sya'ni khitan al-banat ba'dul ahadits. Nah, itu tadi laki-laki ya. Kalau laki-laki hukumnya wajib. Gimana dengan perempuan? Apa hukum khitan bagi perempuan? Waqad waradat fi sya'ni khitan al-banat ba'du ahadits. Telah warid dalam urusan mengkhitan anak perempuan beberapa hadis. Jadi ada beberapa hadis yang menunjukkan disyariatkannya ya melakukan khitan kepada anak perempuan. Kaqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ummi Atiyah. Seperti apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ummu Atiyah. Idza hafadti fa ashimmi wa la tunhiki fa innahu ansaru lil wajhi wa ahdha inda zauj. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ya, beliau mengatakan kepada Ummu Atiyah, ya, Ummu Atiyah, apabila engkau melakukan khitan kepada anak-anak perempuan. Jadi Ummu Atiyah ini adalah seorang wanita yang biasa melakukan khitan bagi kaum wanita. Maka Nabi SAW mengatakan, idza hafati fa ashimmi wa la tunhiki fa innahu ansarun ya lil wajhi. Ya. Kata Al-Imam Al-Laits, ya, Nabi SAW mengatakan kepada Ummu Atiyah, apabila engkau mencukur, ya, apabila engkau menghitan, janganlah engkau berlebih-lebihan ketika memotongnya. Fa innahu ansar lil wajhi andor, bukan ansar, andor lil wajhi wa ahdha inda zauj. Karena sesungguhnya ya dengan memotong sedikit saja ini akan lebih mempercantik wanita tersebut pada wajahnya, mempercantik wajahnya, dan lebih disukai oleh suaminya. Ya, jadi boleh-boleh saja kalau mau dikhitan. Ingat, hukumnya adalah mustahab ya, sehingga kalau nggak dikhitan pun nggak jadi masalah sebenarnya. Lagi di masalah kita sekarang ya, susah sekali untuk mencari petugas yang mau mengkhitan anak wanita. Sulit ya. Ada tekanan dari PBB karena di Afrika itu khitannya itu sadis ya, sampai memutilasi klitorisnya dimutilasi ya, sehingga dilarang. Susah sekali untuk mencari orang yang bisa mengkhitan ya. Nah, di sini Ummu Atiyah dikatakan jangan dihabiskan, tapi kata beliau, sisakan, karena yang demikian ini akan lebih lebih membuat cahaya wanita tersebut, membuat wajah wanita tersebut bercahaya, dan juga membuat dia disukai oleh suaminya. Wa akhirun inda Abi Daud, demikian juga hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abu Daud min hadithi Ummu Atiyah, masih dari hadisnya Ummu Atiyah, anna imra'atan kanat takhtun bil Madinah atau tukhtin bil Madinah. Takhtin bil Madinah. Ya, dahulu ada seorang wanita yang biasa untuk melakukan khitan bagi kaum wanita. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menginstruksikan kepadanya,
Ya, wala tanhiki fa inna dzalika akhta lil mar'i wa habbu ilal ba'al. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian berlebih-lebihan karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala karena yang demikian ya, janganlah berlebih-lebihan dalam memotongnya karena yang demikian ahdha lil mar'ati. Karena yang demikian ini lebih memuliakan para wanita wa habbu ilal ba'al dan lebih dicintai oleh suaminya. Ya, disukai oleh suaminya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Ya. Hadis-hadis yang disampaikan oleh beliau di sini, ya seperti hadis yang pertama tadi, hadis Ummu Atiyah, ya didhaifkan oleh beliau, namun sebagian ulama menghasankannya karena banyaknya jalan. Ya, banyaknya jalan. Hanya saja sebagaimana kita sebutkan tadi, para ulama mengatakan bahwa untuk laki-laki itu hukumnya wajib. Ya, dalilnya summa hadis ukhra, hadisun akhar fiha maqal aidan, yang di dalam sanadnya terdapat perbincangan. Al-khitanu sunnatun lirrijal wa makramatun lin-nisa. Ya. Khitan ini merupakan sunnah bagi laki-laki dan kemuliaan bagi wanita. Sunnah di sini bukan artinya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa ya. Sunnah ini merupakan ketetapan maksudnya. Ketetapan. Artinya sudah menjadi ketetapan dalam syariat bahwa yang laki-laki itu dikhitan. Adapun bayi wanita ini merupakan pemuliaan baginya. Qala wa aqwalu katsirin min ahli al-ilm taduru haula wujubil khitan 'ala rijal wa istibabihi lin-nisa. Dan ucapan kebanyakan para ulama ya, mereka berputar dalam pendapat bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki dan mustahab bagi kaum wanita. Jadi tidak wajib bagi bayi wanita atau bagi anak wanita untuk dikhitan. Wa thamma aqwalahum ghairu dzalik wallahu taala a'lam. Dan juga ada pendapat-pendapat yang selain itu, wallahu a'lam. Ya, namun yang pendapat mayoritas para ulama bahwa hukum khitan itu wajib bagi laki-laki dan sunnah atau mustahab bagi wanita. Ya. Kemudian kapan ya, sebagai tambahan pembahasan ini, ya tambahan pembahasan tentang khitan, kapan khitan itu dilakukan? Kapan khitan itu dilakukan? Ya, maka yang wajibnya ya sebelum anak itu baligh. Sebelum anak itu baligh. Ya. Karena dia sudah memiliki kewajiban ya untuk sholat, untuk menjaga kesuciannya. Dimana kalau dia tidak dikhitan, maka bisa jadi kotoran-kotoran bekas dia buang air kecil itu tertahan di kulupnya, di kulup penisnya. Ya. Di kulup dari zakarnya. Maka hendaknya sebelum dia baligh, hendaknya dia dikhitan. Ini waktunya yang wajib. Adapun kalau misalnya mau dikhitan ketika dia bayi ya, atau sebelum ketika dia menjelang dia baligh ya, maka yang demikian diperbolehkan. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, keduanya boleh-boleh saja. Dan Allah taala alam apakah ada keafdolan waktu ketika masih kecil di khitan, Allah alam, saya nggak tahu ya. Hanya saja boleh saja ketika dia misalnya bayi baru berapa hari kemudian mau dikhitan, silahkan. Atau nunggu dia besar sebelum dia balik, maka silahkan juga, diperbolehkan ya. Kemudian juga tambahan dalam permasalahan khitan, hendaknya dilakukan oleh seorang yang benar-benar ahli. Jangan sembarangan, karena ini berkaitan dengan masa depan ya. Kalau salah motongnya ya, maka bisa fatal. Makanya para ulama sangat mewanti-wanti harus dilakukan oleh seorang yang ahli. Seorang yang mengerti hukum syar'i dan juga ahli dalam melakukan khitan. Ya. Dia mengerti hukum syar'i artinya dia tahu batasan mana yang harus dipotong. Karena ada sebagian orang yang dia khitan kampung ya. Khitan kampung itu cuma dibeleh saja kulitnya. Sehingga
kulub dari zakar itu tidak terkelupas secara sempurna, sehingga masih menggumpal, ya, seperti tidak disunat. Maka orang yang mengkhitan itu harus ahli, baik dari sisi kesehatan, dia paham, ya, cara bagaimana memotong, kemudian ahli juga tahu dia masalah secara fikih, ya, mana batasan yang harus dipotong. Kemudian masalah selanjutnya juga yang sering terjadi di tengah-tengah kita sekarang, ada metode khitan dengan laser. Ya, khitan dengan laser, ya, atau dengan metode cincin. Boleh nggak metode-metode seperti ini? Ataukah kita harus pakai old style, ya, cara lama? Katanya itu kalau zaman dulu, zaman orang tua kita, orang itu kalau mau khitan dulu, khitannya itu pakai bambu katanya. Saya nggak tahu juga bagaimana. Katanya pakai bulu, pakai bambu. Dan biusnya itu caranya adalah dengan berendam di sungai selama 1 hari. Jadi misalnya kalau sore dia mau dikhitan, dari pagi itu suruh berendam di sungai sampai bebal, ya, baru kemudian dipotong. Zaman dulu, ya. Terus zaman kita berkembang lagi, ya, yang seumuran dengan saya mungkin cara memotongnya dibius, entah itu disemprotkan atau disuntik. Ya, setelah bebal baru dipotong. Itu masih sakit, ya, berhari-hari, ya. Makanya ada lelucon ibu-ibu sering mengatakan, wah, laki-laki itu tidak mengetahui sakitnya melahirkan. Nah, ibu-ibu juga tidak mengetahui sakitnya disunat, ya. Selama berhari-hari dulu, ya, tapi, ya, dulu. Kalau zaman sekarang, masya Allah, ya, saya lihat anak-anak kawan-kawan itu, saya nggak punya anak laki-laki, ya, anak-anak kawan-kawan itu baru disunat, ya, sudah bisa main seperti biasa. Sekarang sudah banyak modelnya. Kalau kita dulu, ya, berhari-hari terbaring, ya, kemudian sarungnya digantung digantung di atas itu biar gak bersentuhan dengan luka. Kalau mau mandi pakai kaleng, ya. Tapi sekarang itu luar biasa. Maka cara-cara seperti ini, ya, dengan menggunakan laser atau menggunakan alat-alat modern, ini nggak jadi masalah, ya, tidak menjadi masalah mau dipakai. Yang penting itu tadi, yang melakukannya adalah seorang ahli, sehingga tidak menimbulkan kemudaratan. La dorora wala diraron. Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan. Ya, tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan. Ya, jadi selama dia memang memotong yang dibutuhkan dengan betul, ya, dengan cara yang safety, ya, dengan safety yang begitu dijaga, yang demikian tidak dipermasalahkan. Baik. Yang cukup, ya, saya kira pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita sudah, alhamdulillah, sudah bahas tentang masalah kebersihan anak dan juga masalah khitan, ya. Masya Allah. Baik. Nah, sekarang kita akan coba jawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita, tentunya kita prioritaskan. Baik, Ustadz, Ana mau bertanya tentang khitan. Ya, bagian apa yang dipotong dari dari kelamin perempuan? Ya. Yang dipotong dari perempuan adalah bagian kulit atas dari kemaluan dari bayi tersebut, ya, dari wanita, di atas vagina yang berbentuk biji atau jengger ayam, ya, klitorisnya. Tapi itu juga cuma ditoreh, ya, bukan dipotong, tapi ditoreh, ya. Jadi ada semacam kulit arinya, nah itu ditoreh, ya, sehingga menimbulkan sesuatu yang mengelupas, ya. Demikian yang disebutkan oleh para ulama, ya. Kalau khitan pada kaum laki-laki adalah mengambil kulit di ujung zakar, adapun wanita itu dengan menoreh kulit bagian atas kemaluan. Wallahu ta'ala alam, ya. Saya nggak paham juga, ini yang paham, ya, tukang khitan, ya, apakah itu klitorisnya yang di